يا باسط يا خفيض معيذ يا مضل يا سميع يا بشير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا جليل يا كريم يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال إكرامي يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذريتنا ولمشايخنا وتلاميذنا وجميع أهلنا ومن اتبعنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة الأحياء والأموات كفر عنا سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا والصحيح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا آخرا نلنا بالمقاصد واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid din wad dunya wal akhirah. Thumma ila hadri jami' malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin. Thumma ila hadri jami' awliya'illahi as-salihin wal ulama'il 'amilin. Khususan ila hadri mu'allif hadzal kitab Syekh Imam Bihamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Imam Al-Habib Zaid bin Ibrahim Smith wa man 'allamani wa usuli mafhumihim anna Allah yuli darajatin fil jannah wa yanfa'una bi barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihim wa nafa'atihim bid din wad dunya wal akhirah. Sirrul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Wa qila baka aliyun karramallahu wajhahu yawman faqila ma yubkika faqala lam ya'tini dhaifun mundu sab'ati ayyamin akhafu an yakuna Allahu qad ahanani. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian berbahagia, malam ini bertepatan dengan malam 10 Muharram, malam Asyura. Pokoknya disempetin kalau pengen kita mendapatkan keberkahan, bahwa besok ada puasa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu puasa Asyura. Sedianya dengan tadi puasa Tasu'ah, tapi kalau tadi nggak puasa nanti boleh di tanggal 11 Muharram ya. Yang penting dia jangan sendirian, karena kalau sendirian sama orang Yahudi juga puasa, karena dia menghapuskan dosa 1 tahun. Ya luar biasa, umat Nabi Muhammad mendapatkan banyak keistimewaan. Dan malam ini kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Nurdan Az-Zailani Abdul Ghafur, bahwa ada satu tips, ada satu kesempatan bahkan yang membuat engkau akan merubah nasib keadaan dari sesuatu yang susah jadi kaya berlimpah. Nanti kita ngaji bahwa besok 1 hari dari malam ini 10 Muharram sampai besok kemudian adalah waktu yang kalau ente pengen berubah jadi orang senang, ini lempengannya. Nah kita ngaji nanti untuk menguatkan. Bahkan ada seseorang yang nanti kita diceritakan, ini ada 2 kitab yang akan kita baca. Jadi saya tadi di mobil, karena kitab Al-Faidul Mukhtar saya tempo hari saya berikan ke orang. Terus tadi saya di perjalanan telepon guru kita mau minjem kitab beliau. Tapi kata beliau baca juga kitab Ihya-nya, karena ini udah kita ngambil keberkahan majelis Ihya-nya. Makanya ini di belakang foto siapa nih? Imam Ghazali, masya Allah, mudah-mudahan dapat berkah beliau. Kita waktu beliau share kita tanda tanya nih, siapa ya aki-aki apa buat tuanya kayak begini gitu.
mudah-mudahan dapat berkah untuk beliau ya. Jadi hari ini kita akan mendapatkan kajian yang dahsyat. Saya begitu mutolaah nih, jadi optimis banget nih di lempengan kita untuk membuktikan keyakinan kita di hadapan Allah dengan keistimewaan dari tanggal 10 Muharram. Cuman seharian doang, tapi hidup ente akan berubah sepanjang tahun. Nanti bahkan diceritakan ada orang yang menguji ini sampai 50 tahun lebih dan semuanya terjadi. Tapi sebelumnya kita tabarukan, kita masuk ke dalam kajian kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila, dan dikatakan baka Aliun karramallahu wajhah yauman, telah menangis siapa Ali, semoga Allah memuliakan wajahnya, satu hari. Faqila, maka dikatakan mayubkika, apa yang membuat engkau menangis? Satu waktu ujuk-ujuk nangis Imam Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian ditanya, apa yang membuat engkau menangis? Faqala, maka menjawab siapa Imam Ali, lam ya'tini dhaifun mundu sab'ati ayyamin, tidak datang kepadaku seorang tamu pun sejak 7 hari. Seminggu nggak ada tamu yang datang ke rumah Imam Ali bin Abi Thalib, beliau nangis. Mirip-mirip dengan orang kampung sini ya. Orang kampung sini kalau misalnya nggak ada tamu 7 hari nangis juga. Nangis karena nggak ada yang bawain nasi uduk kali. Nggak ada mana. Tapi beliau nangis, apa aja alasannya ketika ditanya, kenapa kau menangis? Karena 7 hari nggak ada tamu yang ke rumahku. Jadi tamu tuh bawa berkah, datangnya bawa berkah, pulangnya bawa dosa kita. Dan ketika ditanya 7 hari itu teramat menyiksa Imam Ali bin Abi Thalib, sehingga beliau khawatir, akhafu ayyakunallahu qad ahanani, aku khawatir bahwa adanya Allah itu qad ahanani, telah menghinakan aku. Jadi kalau ada rumah yang dia nggak kedatangan tamu, sesungguhnya bukan itu rumah mewah, bukan rumah yang kemudian istimewa. Wah, ono rumah nggak sembarangan orang masukin, harus orang-orang penggede yang masuk. Kalau kita ngaji kitab Ihya, hati-hati. Kalau ente punya rumah nggak ada yang datengin tamu 7 hari, jangan-jangan Allah menghinakan engkau punya diri dan harta yang kau miliki, sehingga nggak ada orang yang masuk. Kan kalau tempat penuh berkah orang pada pengen datang, sama seperti ke masjid, sama seperti ke musola, sama seperti tempat orang-orang yang mulia. Ini kebanyakan bikin rumah pintunya rapet banget, digembok dari dalam, digembok dari luar. Ada yang begitu Pak, saya ketemu orangnya ada di dalam, gemboknya bisa dari luar, saking dia kagak mau kedatangan tamu. Ada tuh Pak RW. Jadi kalau kita nelfon, dia buka tamu, saya orang ketemu langsung, jadi tangan dia keluar, bukain gembok dari dalam, sampai mensiasati kayak gitu. Saya pikir nih orang segitu ogahnya kedatangan tamu. Emang biasanya yang rumah digembok begitu yang rumahnya cakep gedong. Kalau rumahnya kontrakan sih emang kagak ada gemboknya. Tapi itu mencirikan orang yang tidak dihinakan oleh Allah. Kalau kita ngaji kayak begini, ente hati-hati. Kalau rumah sampai 7 hari kagak ada tamu yang datang, kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku khawatir bahwa Allah telah menghinakan aku sehingga gak ada manfaatnya. Wa ata rajulun shadiqan lahu, dan telah datang seseorang yang dia adalah sebagai teman dari Ali bin Abi Thalib. Fadaqqa alaihi al-baba, maka dia mengetuk pintu rumahnya Ali bin Abi Thalib. Faqala ma ja'a bika, apa yang menyebabkan kau datang? Faqala alayya arba'u mi'ati dirham dainin, aku mempunyai 400 dirham utang. Ini nyambung nih sama yang disampaikan sama kiai kita, guru kita Kiai Murdana. Mudah-mudahan punya duit seember. Ini cerita nih, ada yang akan duitnya seember, kasyaf juga beliau. Saya begitu tadi bilangnya, wih kasyaf seember. Mudah-mudahan ember yang gede tuh Pak RW, jangan ember kecil banget yang buat naro ini ada Pak, Pepsodent kalau di pondok tuh. Kalau naro itu mah kekecilan, paling cuma berapa puluh juta. Ember yang buat gede tuh
yang buat nyuci ember toren dah. Giliran duit pada pengen buat ember toren dah. Jamaah sekalian berbahagia. Kemudian apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib, begitu ada tamu yang datang ditanya apa kebutuhanmu, dia bilang saya punya utang 400 dirham. Apa yang dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib? Fawazana arba'at dirhamin. Maka kemudian dia menimbang 400 dinar. Nah, itu dia yang saya sebut ember. Duit udah nggak dihitung, ditimbang. Saking banyaknya. Berarti kan kayak orang beli dipenuhin tuh, ditimbang. Itu uang seukuran 400 dirham. Wa akhrajaha ilaihi wa ada yabki. Dan mengeluarkan siapa Imam Ali bin Abi Thalib 400 dirham itu kepadanya. Jadi dia masuk ke dalam, begitu datang di ruang tamu, misalkan intinya ada perlu apa, ini mak kita punya tamu, kita tahu nih orang kayaknya mau minjem duit nih, gue belok-belokin lah ngomongnya. Dibelok-belokin, di ampe lupa. Ini justru ditanya punya utang 400 dirham, langsung dia masuk ke dalam, ditimbang tuh uangnya 400 dirham, dan kemudian wa akhrajaha ilaihi, dan dia mengeluarkan itu uang 400 dirham kepadanya, diberikan, maksudnya wa ada yabki. Begitu ini orang pulang, dia masuk ke dalam keadaan menangis. Imam Ali bin Abi Thalib begitu habis ngasih 400 dirham, nangis. Kata bininya, faqalat imra'atuhu, maka berkatalah istrinya Ali bin Abi Thalib, yakni Sayyidah Fatimah, lima a'taitahu id syaqqa alaika, kenapa kau memberikan itu permintaannya, membayarkan hutangnya, kebutuhannya, bila itu akan membuatmu susah, telah membelah, merobek kau punya hati. Tadi dikasih, begitu masuk nangis. Kalau bahasa kita bercanda, ayo aja lu sok banget, pakai nolongin orang 400 dirham, begitu balik nangis. Itu cara kitanya. Tapi ditanya pada saat dikatakan itu, kenapa kau berikan itu 400 dirham kalau ujung-ujungnya kau nangis? Tapi jawaban Imam Ali di luar dugaan. Faqala, maka menjawab Imam Ali bin Abi Thalib, innama abki li'anni lam tafaqqada yatafaqqadu lam atafaqqad halahu, karena aku tidak mencari tahu keadaan ini orang yang datang, hatta ihtaja ila mafatihati, sehingga dia membutuhkan datang kepada pertolonganku. Yang bikin dia nangis, kenapa nih tamu punya utang sampai kayak begitu gede, aku tidak mengetahuinya, malah dia justru datang kepadaku sampai minta. Tuh udah ngasih masih merasa bersalah. Kita perlu Pak untuk silaturahim kepada orang-orang yang mempunyai hati laksana berlian, memancarkan cahaya yang membuat orang menjadi nyaman. Kita perlu datang dan perlu sering diceritakan tentang orang-orang yang punya keyakinan nggak berhitung tentang urusan dunia, mereka yakin dengan urusan akhiratnya. Ini nyambung tentang kajian kita 10 Muharram. Kita udah kesusahan nyari orang yang peduli kepada orang-orang miskin, kesusahan. 10 Muharram, bahkan yang cuma setahun sekali, ada orang-orang di kelompok sebelah yang berusaha menjegal jangan ada lebaran anak yatim. Padahal memang intinya setiap saat kalau kita ngaji kitab Al-Madjar Rabih, itu akan diceritakan ada anak yatim yang miliknya, ada anak yatim yang milik orang lain. Siapa anak yatim miliknya? Seorang ibu yang dia ditinggal oleh suaminya, kemudian ada anak-anak kecilnya, maka sesungguhnya dia sedang memelihara anak yatim. Seorang kakek yang dia mendapati cucunya yatim, kemudian dia pelihara, dia termasuk orang yang ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah. Nggak kira-kira nih tawaran, nggak banyak orang yang pada ngelirik.
Motor pada punya, yatim dia nggak punya. Mobil dia punya, yatim dia nggak santuni. Seakan-akan mereka tidak tertarik dengan janji dari Nabi, duduk di samping baginda Rasulullah. Banyak orang yang kemudian perlu diketok pintunya, baru dia sadar bahwa ada anak yatim yang kelaparan. Datang tuh panitia, supaya bisa ada duit yang dikumpulkan buat anak-anak yatim. Bapak, ibu, kita kudu masuk ke dalam kehidupan mereka. Ya Allah, saya suka ketemu sama ibu-ibu yang dia punya anak yatim sampai 3, 4. Ustaz, kita jangan kata buat sekolah, buat makan anak kita aja kebingungan. Bahkan ada orang yang begitu, ini nggak sampai yatim Pak, tapi dia punya nasib lebih sedih dari yatim. Suami istri punya anak, cerai, pisah. Itu biasanya kebanyakan anaknya ngikut emaknya, karena kasih sayang emaknya lebih banyak. Tuh bapaknya biasanya kagak mikirin tuh, zolim tuh. Tuh lebih sedih tuh. Dia mau dapat santunan, dibilang dia sama bapaknya masih ada. Kadang-kadang ngerem tuh panitia, no ada no anak yatim, iya bapaknya masih ada no. Padahal tuh bapaknya kagak ngongkosin tuh anak. Siksaannya bertambah itu wanita yang bersama anak-anak, yang dia tidak yatim secara hakikat, tidak yatim secara harfiah, tapi dia yatim secara hakikat. Kan kalau yatim tuh qad mata abuhu, orang yang udah mati bapaknya. Ini ada, tapi lebih-lebih dari mati, udah jadi bangke. Saya suka gemes ibu bapak, nyusahinnya nggak kira-kira ente telah susahkan seorang istri yang menjadi hatinya remuk karena kau ceraikan, dan kemudian kau siksa anak-anak yang tidak berdosa dengan kau lepas tangan dan tidak membiayainya. Saya suka ngomong dalam bahasa Betawi, keselnya sambar geledek tuh orang. Iya, emang perlu kita gituin Pak RW. Ya Allah, dia mah senang-senang tuh anak kagak diurusi. Maaf ya, itu air sperma dia. Tanggung jawabnya seakan-akan selesai. Kita tinggal dengerin bagaimana tuh wanita. Kalau dia ketemu bapak rezekinya ada, kalau dia punya bapak rezekinya kagak ada, dia cuman berlinang air mata. Maka dalam kajian kitab Ihya ini kita mendapatkan sebuah cerita tentang Ali bin Abi Thalib yang dia takut 7 hari hartanya tidak bermanfaat karena tidak ada tamu yang datang, sebagai sebuah bukti Allah menghinakannya. Ente jangan girang kalau nggak punya anak yatim, kalau nggak peduli kepada santunan anak yatim, itu jangan girang. Berarti harta ente nggak layak diajak berjuang di jalan Allah. Tapi kalau kau punya keinginan, nanti kita akan dapat kisah yang akan menguras emosi kita dalam kitab Al-Faidul Mukhtarah. Saya begitu mutolaah, ya Rabb, bisa sampai kayak begini orang dermawannya, bisa sampai kayak begini orang punya keyakinan. Dia lupain kepentingan diri dia karena dia pengen mendapatkan janji dari baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ya, orang-orang kayak kita yang peduli sama anak yatim, Allah kasih harta yang banyak, yang berlimpah. Saya suka gimana ya, kayaknya lu kalau ada orang berlimpah gitu, sampai nungguin panitia datang, udah gitu nyeksa panitia lagi. Ntar ya hari Kamis lu datang, ya Allah, acara malam Jumat, hari Kamis disuruh datang, bolak-balik. Mending kalau ngasihnya gede 75.000. Jemaah, saya tidak akan berpikir masalah angka 75.000 menjadi kecil, bukan caranya yang nyeksa. Padahal kalau kita ngaji kitab Ihya, setiap engkau memberikan sesuatu dari harta yang kau punya, sesungguhnya engkau yang lebih diuntungkan dibanding dari yang menerima. Karena kau punya harta menjadi tersimpan rapi di sisi Allah.
ngaji kitab Ihya. Kita masuk sekarang kepada ngaji kitab Al-Fawaidul Mukhtar. Wah, ini ada dua kisah yang akan menguras perasaan kita. Saya ketika ngebaca sampai getar kita punya hati. Ya Allah, ada orang sampai kayak gini. Jadi apa yang disampaikan oleh guru kita, sebuah hadis yang disampaikan bahwa kalau hari Asyura ente kudu prioritasin buat keluarga, rada banyakkan dikit kasih uang belanja, ama anak kasih uang jajan, kasih bonus dah. Sehingga tadi beliau bilang itu ama istri, ama keluarga. Bagaimana kalau ente keluarkan harta di tanggal 10 Muharram kepada anak-anak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kau menghentikan dia punya tangisan air mata, maka engkau menjadi orang yang dinantikan oleh surga. Tetapi bila engkau membuat mereka menangis atau membiarkan mereka menangis, maka pintu neraka terbuka buat mereka yang tidak peduli kepada anak-anak yatim. Sufyan bin Uyainah bercerita mengomentari hadis ini. Jarrabna al-amala bihadal hadithi 50 aw 60 sanatan fawajadnahu kadzalika ya Rabbana. Kata Sufyan bin Uyainah, kami telah menguji, kami telah mencoba, kami telah melakukan ini amal perbuatan sebagaimana tertera dalam hadis. Siapa man wassa'ala iyalihi yauma asyura'a wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha, maka Allah akan luaskan setahun, dia kagak bakal kena susah. Kata Sufyan bin Uyainah, selama 50 tahun kami mengamalkan ini hadis. Selama 60 tahun bahkan kami mengamalkan ini hadis, maka kami mendapatkan apa yang ada di dalam hadis itu. Setiap Asyura dia berderma, maka 1 tahun kemudian berlimpah harta. Maka itu tema dalam TikTok saya sampaikan, 10 Muharram dan kekayaan berlimpah. Ini waktunya inti bangkit, kesempatan, jangan sampai kelewatan. Keluar dari baginda Rasulullah di tanggal 10 Muharram, kau perlakukan lebih kepada istrimu, dikasih uang belanja. Ibu misalnya besok suaminya ngasih uang belanja, biasanya 100.000 jadi 1 juta, kira-kira girang apa kagak? Makanya ibu bersyukur kalau suaminya malam ini ngikut ngaji, nggak capek-capek ngejelasin. Saya yang udah ngeyakinin, aduh tumben nih bang dikasih 1 juta, iya biasanya 100.000, iya ini kan tanggal 10 Muharram 1 juta ya, cuman ntar gua ngasih lu lagi 10 hari kemudian. Itu mah uangnya ditahan. Tapi ini boleh diuji, kan berlaku tuh bahwa setelah itu dia akan mendapatkan keluasan rezeki dari Allah yang menjanjikan baginda Rasulullah. Yang akan meluaskan rezeki itu selama 1 tahun adalah dia yang maha kaya. Innallaha huwa razzaq. Ya Allah, nggak terasa udah setengah aja. Kisahnya masih 2 lagi nih, bagaimana ini? Lanjut ya. Ini kisahnya menyayat-nyayat hati masalahnya. Al-Habibu Hamid Ibnu Alawi Al-Haddad, Akhul Habibi Abdillah Al-Haddad. Jadi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad punya saudara namanya Hamid bin Alawi Al-Haddad. Dia bercerita, lamma hadara qira'ata fadaili Asyura bi masjid Ba'alawi, tatkala dia hadir membaca di satu majlis yang di situ qira'ata fadaili Asyura, membaca keutamaan tanggal 10 Muharram hari Asyura. Hadir kayak kita nih. Begitu dia selesai hadir mendengar tentang keutamaan dari Asyura, wa sami'a fadla as-sadaqati fi dalikal yaum, dan dia mendengar tentang keutamaan sedekah fi dalikal yaum pada hari Asyura 10 Muharram,
Ini kayak saya menyampaikan, Bapak Ibu dengar. Nah, terjadi kepada Al-Habib Hamid bin Alawi Al-Haddad. Beliau juga hadir di malam 10 Muharram. Ada pengajian menceritakan tentang keutamaan 10 Muharram. Dia dengar tentang keutamaan sedekah di tanggal 10 Muharram. Apa yang dilakukan? Kharaja ila baitihi falam yajid ma yatasaddaqu. Maka dia keluar ke rumahnya. Artinya dia keluar dari majelis itu, dia menuju ke rumahnya, dan kemudian begitu sampai rumah, falam yajid ma yatasaddaqu bihi. Ternyata begitu sampai rumah dia nggak mendapati sesuatu pun yang dia bisa bersedekah dengannya. Kayak apa miskinnya? Kayak apa ini miskinnya? Begitu dia mendengar keutamaan bersedekah di 10 Muharram, hari Asyura, dia segera pulang. Dia pengen bersedekah, tapi sampai rumah nggak ada yang bisa dia sedekahin. Miskin banget ya. Makanya tadi Pak RW bilang, ini orang banyak banget yang kagak ngaji, gak datang pada nggak punya duit, itu bagaimana tadi? Emang ciri orang yang ngaji itu mereka adalah orang yang punya harta. Kenapa? Kalau orang dia nggak ngaji karena urusan dunia, berarti dia kan kekurangan terus, nggak bisa tenang. Makanya kita bersyukur hadir di tempat ini. Apa yang dilakukan? Dia nggak nyerah. Dia nggak nyerah. Ini biar kita tahu, engkau tidak lebih miskin dibanding Al-Habib Hamid bin Alawi Al-Haddad. Kau masih punya motor, masih punya mobil, bahkan boleh jadi masih punya kontrakan. Maka engkau akan terpukul, kau punya hati, ketika mendapati kisah ada seorang lelaki yang bernama Hamid bin Alawi. Dia pulang ke rumah, pengen bersedekah, nggak nemuin apa-apa, tapi dia nggak nyerah. Fa'akhadha thiyaba ahlihi wa tasaddaqa biha. Sampai sini saya tadi begitu baca, ya Allah, dia ambil baju anak-anaknya, keluarganya. Tentu dia ngomong, nih baju lebih nih, dia pengen sedekah. Dia izin tentunya sama istrinya, dia ngomong tentunya sama anaknya. Dia bilang, ini baju kita buat sedekah ya, ini 10 Muharram. Karena dia mengetahui siapa yang bersedekah di 10 Muharram, maka dia akan mendapatkan keluasan rezeki dari Allah selama 1 tahun ke depan. Fa'akhadha thiyaba ahlihi wa tasaddaqa biha. Kita bayangin ke kita, apa yang udah kita kerjai, masih kejauhan, jauh banget. Nggak ada aja hati menjadi lemah ketika melihat kesedihan, bahkan 1 tahun sekali. Iseng-iseng Pak, ngobrol tanya kepada mereka yang suaminya udah nggak ada, yang udah mati. Tapi jangan kebangetan resep ngomongnya, bahaya juga. Tanya, bagaimana? Ngerinya kebangetan resep. Dia cari, datang, dia buat alasan, disuruh Ustaz Sarif, suruh nanyain janda bagaimana rasanya tuh kalau nggak punya laki, tuh anak-anak makannya dari mana. Nah ini berapa yang kalau begini, tujuannya lain kalau itu mah. Bisa kagak diundang ngaji lagi kita di sini. Gara-gara Ustaz Sarif, laki saya pada main ke sono nanyain. Padahal niatnya adalah ada Pak RW nih di data Pak RW, di berapa anak yatim yang ada di RW. Saya ngambil 2 dah. Karena ukuran orang yang menyantuni anak yatim dalam kitab Al-Majrabi fi hali aklihi wa syarabihi, pada urusan makan dan minumnya itu udah termasuk. Kalau sekolah itu udah lebih tuh, itu udah orang hebat lagi, lebih banyak lagi. Tapi ente membuat mereka tidak lapar dan kehausan, itu sudah termasuk mengurusi anak yatim. Misalkan Pak, urusan anak yatim gitu, 1 orang makan selama 1 bulan 1 juta. Kita nyicil Pak, nyicil tempat duduk di samping baginda Rasulullah. Niatnya begitu Pak. Orang pengen duduk di Senayan jadi anggota dewan sampai miliaran, puluhan miliar. Saya selalu sampaikan itu biar kita gampang nyambungnya. Iya, pengen duduk di Senayan tuh sampai puluhan miliar, jadi anggota dewan, cuma 5 tahun lagi.
Masa ente sampai umur ente habis juga nggak sampai miliaran. Kalau 1 bulan 1 juta ya kan, 1 tahun 12 juta tuh nyicil. Kalau umur kita 10 tahun, 10 tahun lagi 120 juta cuman nyicil tuh, nyicil buat duduk di samping baginda Rasulullah. Kalau umur ente 20 juta, maka umur ente itu kalau dikalikan dengan 1 juta 240. Ya kalau umur sekarang udah 50 mak, 20 tahun lagi kayaknya selesai. Banyak orang yang nggak nyampe 60 tahun udah mati. Tapi ente udah punya cicilan tanda kutip untuk duduk di samping baginda Rasulullah. Ini yang orang nggak pada yakini. Dia anggap enteng aja hidup setelah kematian, dianggap ringan aja hidup di alam barzah, dianggap gampang pada saat nanti di yaumil qiyamah. Padahal Allah sampaikan dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu. Kalau seandainya orang-orang kafir mereka menjadikan harta semua yang ada di bumi untuk menebus dari siksaan, ma cukup bila minhum, gak diterima, gak bisa. Itu punya kekayaan semua di dunia punya dia. Liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum, nggak diterima. Tapi kita nyicil 1 juta setiap 1 bulan. Pak RW tahu yang paling aman begitu dah Bu. Lu kalau mau nyantuin anak yatim no lewat Pak RW aja, jangan lu yang langsung ngasih ke emaknya. Gue selempang ntar emaknya manggil lu abang. Kasih, dukung, buat cicil kita punya tempat di surga bersama Rasulullah. Hadisnya sahih. Bagaimana dengan anak kita? Kita cicilin. Bagaimana buat istri kita? Oh berarti 3 anak yatim. 1 buat kita, 1 buat istri kita, 1 buat kita punya anak misalnya kita 1. Jadi istrinya tambah cinta, neng. Gua mah apalagi cuman di dunia, di akhirat aja urusan lu gue pikirin. Apalagi cuman urusan dunia. Nggak ketemu suami kayak begitu, sampai sayang sama bininya, nggak mau susah cuman di dunia. Engkau sudah kupesankan tempat duduk di samping baginda Rasulullah sallallahu alaihi nabi. Ya bangga. Bini langsung bang, bersyukur saya punya laki kayak abang. Pokoknya saya doain abang panjang umur. Gak enak. Ngeteh dan ngeteh neng bikinin teh, ya langsung bang mau sebaskom apa segelas bang, lu ngambul namanya. Ya Rabbana, mudah-mudahan kita punya kekuatan. Nah, kisah kedua ini terjadi di Mesir. Ini lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Gila dikatakan kana bi Misra rajulun la yamliku illa thawban wahidan. Lebih ekstrim lagi nih. Ada seseorang di Mesir yang dia tidak punya baju kecuali hanya 1 lembar baju yang dia pakai. Miskinnya kayak apa tahu nih. Tapi nggak nyerah. Saya ingin mengajak kita bersilaturahim ke Mesir, ke seorang lelaki yang dalam keadaan miskin. Dia nggak takut dengan urusan dunia, tapi yang dia pikirkan adalah urusan akhirat. Apa yang terjadi kemudian? Fasalla subha yauma Asyura fi jami Amr bin As. Maka dia sholat subuh pada hari Asyura. Jadi entar subuh nih 10 Muharram dia sholat di masjid Jami Amr bin As radhiyallahu anhu. Begitu dia selesai sholat, dia ketemu seorang perempuan. Faqalat lahu imra'atun, maka berkata kepada ini lelaki yang ada di Mesir yang punya baju cuma 1 helai, berkata kepada orang tersebut, a'tini syai'an lillahi asta'inu bihi ala auladi. Wah, ada yang lebih miskin lah. Saya gimana enggak diacak-acak gitu punya hati Pak RW. Mak yang mana yang dia sanggup melihat kesusahan anaknya? Nggak ada.
Ini kita diceritakan ada seorang laki-laki yang dia punya baju cuma satu. Kemudian ketemu dengan seorang wanita yang dia bilang, berikan kepadaku sesuatu karena Allah. Asta'inu bihi, aku meminta tolong dengan Allah, ala auladi, dengan sebab dia menyebut nama Allah, ala auladi, untuk anak-anakku. Nih biar kita tahu. Saya suka bapak ibu jamaah yang kemudian dia cerita, Ustaz, saya punya anak 5, bukannya kagak ada yang mau nikahin saya. Banyak ustadz yang mau nikahin saya. Naluri seorang wanita rasanya kepengen untuk nikah lagi, karena ada harapan bakalan ada yang membiayai. Tapi bukan sekedar itu Ustadz, kata dia nih, mengapa saya nggak nikah? Saya takut nanti anak saya digalakin sama suami yang baru. Tuh sampai kayak begitu. Dia korbanin, dia punya keinginan, bukan karena dia nggak mau, bukan, tapi dia kalahkan keinginannya. Dia nggak mau ngeliat ada anaknya yang susah, kan serba salah. Kesono anak, kesini laki, kesini suami. Kalau lagi diomelin cuman dia sedih. Nggak sedikit Pak, jangan kata anak orang lain. Kadang-kadang orang Betawi dulu nih banyak banget gitu, sama anak sendiri aja galak banget. Apalagi lagi yang lagi uring-uring kan. Tapi kan sayang, galaknya mereka sayang gitu ya. Kalau orang lain tuh berasa. Ini ada perempuan yang dia ketemu lelaki habis sholat subuh di Masjid Jami Amr bin As. Dia kemudian minta, berikan sesuatu, aku meminta tolong kepada Allah untuk anak-anakku. Berarti anaknya lebih dari 3. Kalau perempuan, seorang istri atau seorang wanita, seorang ibu sampai ngomong kayak begitu, berarti udah keterdesakan banget. Makanya saya pengen banget rasanya jadi menteri agama. Saya pengen bikin itu satu lembaga khusus ngurusin anak yatim. Bikin. Duitnya kan banyak ya, dibikin. Cuman kayaknya sih susah juga jadi menteri agama. Nggak ada yang peduli. Bikin lembaga anak yatim yang uangnya khusus buat anak yatim, yang mereka disekolahin secara khusus gratis, dibimbing, menghentikan air mata para wanita yang mungkin sudah kehabisan jalan. Gimana cara ini ngurusin anak yatim? Kan ada cerita di masa Umar Ibn Khattab, seorang ibu yang saking kagak punyanya makanan, anaknya nangis kelaparan, kemudian dia tega dalam dia paksain dia masak itu air, dianggap nasi padahal batu, supaya anaknya lama-lama nangis kecapean dan tidur. Sampai kayak begitu. Itu kan kejadian Pak, yang diceritakan dia masak sebongkah batu demi untuk mengelabui anaknya karena kehabisan akal. Bagaimana cara menghentikan tangisan anaknya? Makanya hati-hati kalau sama anak yatim. Kalau kita kurang-kurang perhatian dan menyakiti, bahaya. Dia dibelain betul sama Allah, dibelain betul sama Rasulullah. Ini orang begitu mendengar suara wanita tersebut bilang, qala na'am, ya Allah. Baju cuma atuh. Ada orang yang minta, dia masih sebut na'am. Wa amma sa'ila fala tanha. Dia tetap ngomong na'am, padahal cuma baju yang dia pakai, yang dia punya. Kisah ini akan menggugah banyak orang. Berapa potong baju yang ada di lemarimu, sementara di waktu bersamaan boleh jadi ada banyak wanita yang sedang kebingungan tentang anak-anaknya yang mereka tidak punya pakaian. Gak peduli. Makanya saya dalam setiap selesai dari acara ini saya selalu bergumam gitu. Ini salah satu kelebihan dari Kiai Haji Muhammad Murdana Zailani Abdul Ghafur. Setiap kajian bulanan selalu ada santunan anak yatim. Beliau kadang-kadang setiap kali mau acara selalu bilang, doain ya. Doain bukan cuman buat acara lancar, bukan,
biar buat anak yatimnya rada banyakan ketemunya. Beliau nggak minta doa buat diri dia, kan, tapi minta doa untuk bagaimana beliau bisa membahagiakan anak yatim. Kan mendingan kalau misalnya dikasih sampai 500.000 sebulan sekali. Wah, Bapak Ibu, nggak ada cerita miskin kalau mereka yang suka memberi. Makanya Pak RW, mudah-mudahan ini dijadikan sebuah agenda. Jangan-jangan bukan karena nggak orang mau ngasih, bukan orang nggak mau ngasih, karena mereka nggak tahu ngasihnya kemana. Bisa dibikin. Saya kalau melihat, jangan kata anak yatim, kita ngerasa ini ada anak kita punya kepengenan, Pak, punya kepengenan, terus kita belum ada, itu hati kita kayak dicabik-cabik tuh. Ya Allah, tolong biar sabar ya. Bagaimana hati seorang ibu saat dia tidak tahu siapa yang mencari nafkah untuk memenuhi keinginan anaknya, maka kemudian kita hadir untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Satu tiket duduk di samping baginda Rasulullah. Saya harus sampaikan berkali-kali, duduk di samping baginda Rasulullah seperti kedekatan dua jari. Apa yang menyebabkan engkau tidak menginginkan duduk di samping baginda Rasulullah, padahal tidak terlalu besar yang kau keluarkan? Apa yang menyebabkan engkau enggan saja memikirkan urusan akhirat di waktu yang sebenarnya kau bisa buat melakukannya? Sekeras apa kita punya hati sehingga tidak pernah merasa kasihan melihat anak yatim? Kita akan belajar dari seorang laki yang dia punya baju cuma satu. Ketika diminta oleh seorang wanita, dia berkata, "Naam." Ya, mulutnya nggak pernah bisa mengucapkan tidak setiap kali ada orang datang meminta. Qala na'am. Faraja'a ila baitihi wa intaza'a thawba wa dafa'ahu min shiqqil babi. Dia pulang. Faraja'a ila baitihi. Dia pulang ke rumahnya. Diajak tuh perempuan yang minta, diajak ke rumahnya. Kemudian dia masuk ke dalam rumahnya nih, seorang lelaki yang punya baju cuma satu. Wantaza'a thawba, dan dicopotin bajunya, dicopotin. Dia punya baju cuma satu, dicopotin. Wa dafa'ahu min syiqqil bab, kemudian dia berikan dari balik pintu, karena dia udah gak berbusana. Yang dia punya baju cuma satu. Ada seorang wanita yang bercerita, "Aku menginginkan sesuatu darimu dengan nama Allah, bukan buat dia, tapi buat anak-anaknya." Itu yang terjadi pada semua ibu yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Mereka kehabisan akal pada waktunya untuk memenuhi keinginan anak-anaknya. Tapi di waktu bersamaan kita ketemu seorang lelaki yang hatinya begitu luar biasa, punya keindahan. Dia punya baju satu, dia ajak ke rumah, kemudian dicopotin dia punya baju, wadafa'u min syiqqil bab, dan kemudian dia memberikan dari balik pintu. Saya kalau lagi ngebaca kitab masuk ke dalam cerita, ngebayangin bagaimana itu orang dalam kesusahan, lalu bagaimana keadaan itu orang yang punya baju satu, dia copotin, dia kasih dari belakang pintu. Faqalat lahu, maka berdoa wanita ini kepada untuk orang tersebut, albasakallahu min hulalil jannah, semoga Allah pakaikan engkau dari pakaian-pakaian surga. Allahumma adkhilna jannata bighairi hisab. Kita bakal mati, Pak. Saya ngomong sama istri saya, begitu saya udah nikahin anak saya yang pertama, Pak RW, besok hari Sabtu resepsinya, hati saya rada plong, karena untuk meneruskan perjuangan udah ada. Kalau boleh minta gitu, yang penting Allah ridho. Kita kapan aja udah berharap untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal.
Karena dunia memang terlalu kecil keindahannya. Di dalam alam barzah lebih indah. Inti jangan kira kehidupan di dunia tuh mewah betul, yang udah mewah itu segalanya, enggak. Di alam barzah lebih mewah. Sama ketika engkau berada di alam rahim, bayi yang manapun akan berkata di alam rahim tempat yang paling mewah, paling nyaman, paling indah, paling menenangkan. Tapi dia nggak tahu ada kehidupan alam dunia. Begitu ada alam dunia, maka begitu luas, begitu banyak kenikmatan. Pun selanjutnya ketika kehidupan di alam barzah, pun selanjutnya ketika nanti di yaumil qiyamah. Allahumma adkhilna jannata bighairi hisab. Ya Allah, didoain albasakallahu min hulalil jannah. Semoga Allah pakaikan engkau dari pakaian-pakaian surga. Jamaah sekalian yang berbahagia, memang hadisnya begitu. Siapa orang yang memakaikan baju kepada orang hamba Allah pada saat di dunia, Allah berjanji, sabda Nabi, Allah akan pakaikan mereka nanti pakaian di surga. Bahkan kemarin kita ngaji Ihya, disebut 3 keadaan di dalam nanti saat yaumil qiyamah. Tidak ada orang merasakan lapar seperti lapar di hari kiamat. Tidak ada orang yang merasakan haus seperti haus di hari kiamat. Tidak ada orang yang merasakan telanjang seperti telanjangnya nanti di hari kiamat. Tapi mereka yang suka bersedekah, mereka tidak merasakan itu semua. Shallu ala Nabi. Fara'a tilkal lailata fil manami hawra'a jamilatan wa ma'aha tufahatun laha raihatun tayyibatun fakassaraha fawajada fiha hullatan. Jamaah, malamnya dia tidur, dia ngimpi. Fara'atil kalailah, maka dia melihat malam itu fil manami, dalam tidurnya, hawra'a jamilatan, bidadari yang cantik. Malamnya dia ngimpi bidadari. Saya kalau setiap kali ngebaca kitab, ada orang-orang yang mendapatkan karunia bisa mimpi ketemu bidadari. Ya Allah, nikmat bener, udah dikasih ujuk duluan. Hawra'a jamilatan wa maha tufahatun, dan bersama itu hawra bidadari bermula tufahah, buah apel kalau bahasa kita. Laha raihatun tayyibatun, bagi buah tufah, buah apel itu bau yang begitu indah. Fakassaroha, maka membelahnya siapa lelaki tersebut, ha akan tufaha. Fawajada, maka mendapatkan siapa lelaki tersebut, fiha di dalam tufaha, hullatan akan pakaian. Faqala laha, maka berkata dia dalam impian itu kepada bidadari tersebut, man anti, siapa engkau? Man anti. Ini lihat, di sini yang akan membuat kita harus mengusahakan. Ketika ditanya man anti, siapa engkau? Qalat, wanita bidadari yang dalam impian itu menjawab, ana Asyura, aku adalah Asyura, aku adalah 10 Muharram. Karena dia sedekah di tanggal 10 Muharram. Aku adalah Asyura, zaujatuka fil jannah. Dia bilang aku adalah istrimu di surga. 10 Muharram, ana Asyura wa zaujatuka fil jannah. Itu sedekah di 10 Muharram. Bagaimana dengan kita yang malam ini peduli kepada anak-anak yatim, bergembira, dan masih ada kesempatan sampai besok, karena 10 Muharram itu habisnya pada saat masuk waktu maghrib esok hari. Fastaiqala, maka bangun lelaki itu, fawajadal baita qad fahat fihi raihatun tayyibatun, maka dia mendapatkan rumahnya penuh wangi, semerbak wangi buah apel yang dia dapatkan dalam impian itu. Fatawaddoa, maka kemudian dia berwudu, wa sholla. Jadi dia mimpinya nih malam 11 Muharram,
wa shalla raka'ataini, dan dia salat 2 rakaat, wa qala, dan dia berdoa, Allahumma in kanat zaujati haqqan fil jannati faqbidni ilaik. Ya Allah, jikalau adalah zaujati, istriku yang semalam aku lihat dalam impianku itu haqqan, itu benar, adalah istriku fil jannah, di dalam surga, faqbidni ilaik, maka cabutlah nyawaku untuk bertemu denganmu. Karena ngelihat bidadari kelewat cantik dalam impiannya. Kalau emang benar itu impian bidadari adalah istriku nanti di surga, bakalan istriku di surga, maka cabutlah umurku, cabutlah nyawaku ya Allah. Fastajaballahu du'aahu wa mata fil hali, maka Allah mengabulkan doanya itu laki-laki dan dia mati seketika. Rahimahullahu ta'ala. Jamaah, ini kita lihat satu pakaian yang dia sedekahkan di 10 Muharram, tapi yang dahsyat adalah dia rela tak berpakaian untuk memberikan sampai harta terakhirnya. Mudah-mudahan ini menguatkan kita. Maka dari awal saya menyampaikan bahwa ini akan menguras emosi di dalam diri kita, karena memang kita melihat kok ada orang kayak begini, begitu mempunyai keluasan hati ketika memberikan. Hampir 1 jam, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.